sebab setiap kami bernilai di mata Tuhan. Kami adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pengampunan Tuhan. Kau beri kami kesempatan sampai hari ini kami boleh menyembah Engkau. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami datang bukan di saat hanya kami perlu saja. Kami datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mencari berkat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mujizat, bukan hanya untuk kesembuhan, bukan hanya Tuhan tolong masalah kami. Tapi kami datang, ini kerinduan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kami rindu pribadi-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan.
bahwa iman kami hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami percaya Tuhan, ada tujuan hidup di dalam setiap kami. Kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak muda yang berharga di mata-Mu. Urapi setiap kami, sehingga ketika firman hari ini disampaikan, firman ini akan menjadi benih di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Kami percaya dengan apa yang kami terima melalui firman-Mu, kami akan menjadi anak-anak muda yang berbeda dengan yang ada di dunia. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Engkau tidak terbatas. Sehingga firman-Mu tumbuh subur di dalam hati kami. Dan kami akan melakukannya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk. Shalom semua. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini penuh semangat. Amin. Saya kelihatan dari wajah-wajahnya. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua dengan judul tujuan hidup. Saya percaya semua yang diciptakan Tuhan itu semua punya kegunaan, punya manfaat. Kursi diciptakan untuk duduk, mungkin meja untuk kita belajar dan lain sebagainya. Termasuk kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang spesifik. Makanya kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah anak-anak muda yang sebetulnya mengerti tujuan hidup sebenarnya. Sehingga ketika kita hidup ada hari ini, kita bukan untuk hidup yang asal-asalan. Untuk hidup yang ugal-ugalan. Semau gue, enggak. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa kita diciptakan ada satu tujuan. Tujuannya sangat mulia. Dan seringkali kita lupa dan bahkan kita enggak mengabaikan. Karena tujuan kita hidup ada di dunia ini semua adalah cuan. Benar enggak? Saya mau kaya, saya mau diberkati, supaya saya dipandang orang, supaya saya enggak dibully. Semua tujuannya salah. Padahal Tuhan memberikan hidupmu dan hidup kita untuk satu tujuan yang luar biasa. Karena kita adalah ciptaan yang paling tinggi. Kita ciptaan yang paling berharga. Di zaman yang serba cepat ini, teknologi yang begitu maju, perekonomian yang tidak menentu, tapi banyak para anak muda yang tidak tahan dengan keadaan. Makanya hari-hari ini banyak para anak-anak muda untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak disukai Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan dia diciptakan untuk apa. Saya tanya kepada para anak muda di tempat ini, saudara tahu diciptakan Tuhan untuk apa? Tahu? Yang tahu cuma di depan. Tahu saudara diciptakan untuk apa? Ini jangan-jangan saudara ngerti enggak? Apa karena cuan saudara enggak mau ngomong? Saudara diciptakan untuk apa? Bubar kali ya. Saudara ini harus tahu loh. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia. Kalau saudara baca di buku Purpose Driven Life, Tuhan menciptakan kita hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan? Kita semua anak muda, saya juga pernah muda. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan, aduh susahnya minta ampun, benar gak? Apa di sini semua kudus? Yang amin di depan karena sudah merit, ya kan? Kalau yang belum merit untuk kudus susah gak? Sini gak ada loh, sini semua kudus. Tapi gak ada yang ngaku maksudnya. Semua tunduk. Kita harus ngerti para anak muda, baik laki-laki mau perempuan. Tekanan hidup yang saudara terima hari ini, baik itu bully, perekonomian, saudara mungkin kehilangan arah. Sesuatu yang tidak tercapai.
Saudara, tapi harus berbalik. Bahwa engkau hari ini diciptakan. Itu untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Kenapa banyak orang putus asa? Kenapa banyak anak muda bunuh diri? Karena dia tidak mengerti. Hidup ini untuk apa? Makanya hari ini kita tahu. Bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya hari ini. Bukan satu kebetulan. Saudara jangan bilang, saya tidak mau hidup kak. Papa mama saya aja yang suruh saya hidup. Tapi ingat, saudara hari ini ada di tempat ini bukan kebetulan. Tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup saudara dan saya hari ini. Waktu saudara sudah diciptakan. Hidup anak muda gak boleh sembarangan. Jangan seenaknya sendiri. Hidup mau free sex terserah saya. Sana mau saya mau, oke lah. Hidup mau narkoba, saya terserah dong. Hidup saya kok. Tapi saudara ingat hari ini. Engkau berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan yang menciptakan kita. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Ketika saudara hari ini sudah melayani Tuhan. Hebat. Tapi apakah itu sebagai kedok? Apakah itu sebagai topeng? Waktu saudara di gereja topengnya dipakai seperti mulia sekali. Tapi setelah pulang tujuan hidup lupa. Saya harus memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Orang hidup kita berantakan. Asal-asalan. Makanya di 1 Korintus 9 ayat 26 mengatakan seperti ini. Satu Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus di sini mengatakan bahwa kita harus memiliki fokus yang jelas. Hidup kita itu harus punya tujuan yang jelas. Saudara harus tahu terlebih dahulu. Saudara oe-oe lahir di dunia. Saudara harus ngerti dan jelas. Saudara untuk apa? Kita dipanggil, kita sudah dipilih. Saudara sudah percaya sama Tuhan. Itu sudah hebat. Tapi saudara jangan ikut di dalam arus dunia. Paulus ngomong kita harus berlari, tidak berlari tanpa tujuan. Saudara hidup hari ini harus dengan tujuan. Tujuannya memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Pengenalan akan firman Tuhan. Saudara kalau nggak kenal Tuhan, tidak mungkin saudara bisa melakukan firman Tuhan. Dan saudara tidak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan. Karena memuliakan nama Tuhan, hidup kita ini harus jadi teladan. Hidup kita ini harus menjadi terang dan garam dunia. Lalu di dalam proses perjalanan menuju kepada kemuliaan Allah, apakah kita tidak memasuki pertempuran? Pasti. Pasti kita semua punya masalah. Masalah di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam perekonomian, dalam mungkin rumah tangga, dalam rumah, masalah anak dengan orang tua. Itulah hari ini kita tahu bahwa proses itu yang harus kita lalui. Itu harus kita terima. Dan proses itu yang mendewasakan kita. Sehingga engkau tahu, waktu engkau ada di gereja, kenal akan firman Tuhan, ngerti bahwa di dalam hidup kita ada masalah, itu diperjuangkan. Jangan kita ketika punya masalah, lalu kita timbul pertanyaan, kenapa? Udahlah, hidup kita untuk apa diperjuangkan? Nggak usah, udah bunuh diri aja, selesai. Apakah saudara mau menjadi anak muda yang seperti itu? Kalau segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, tidak
sesuai dengan kegunaan awalnya, itu akan timbul kehancuran. Uang diciptakan untuk apa? Jangan pura-pura enggak tahu loh, ini cien-cien. Uang digunakan untuk apa? Untuk alat pembayaran. Tapi di dalam proses tujuan kita lupa bahwa kita mengejar uangnya itu. Sehingga kita lupa memuliakan nama Tuhan. Padahal segala profesi yang saudara hari ini ada, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau jadi lawyer misalnya, jadi orang hukum. Berbuatlah dengan baik. Memuliakan nama Tuhan. Engkau jadi dokter, muliakan nama Tuhan dengan profesimu. Jangan jadi dokter suka harusnya obatnya murah, dikasih obat yang mahal. Jadi lawyer, jadi hukum. Yang benar salah, yang salah benar. Itu enggak memuliakan nama Tuhan. Hidup kita suka korupsi. Apa itu memuliakan nama Tuhan? Ya jelas tidak. Morfin dulu diciptakan untuk apa? Supaya orang waktu sakit dikasih sama dokter, itu untuk efek supaya tidak kesakitan sekali. Sekarang tujuannya morfin itu kemana? Jangan pura-pura enggak tahu. Dari morfin akhirnya timbul narkoba, obat. Semua pernah mencoba? Kudus. Di sini kudus sekali. Di luar kudis. Sudah pernah mencoba namanya narkoba? Yang cowok jangan pura-pura enggak tahu. Senggol yang sudah pernah. Biar ketahuan siapa yang sudah pernah. Saya percaya di sini enggak ada lah. Amin. Haleluya. Waktu kita sudah ngerti tujuan awal Tuhan diciptakan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita berlaku seperti petinju yang tidak tahu asal mukul. Kita hancur. Saudara bisa kalah. Tergerus arus dunia. Tapi kalau saudara tahu bahwa waktu seorang petinju, supaya dia bisa mukul dengan konsisten, dia perlu latihan enggak? Perlu. Dia punya komitmen enggak? Punya. Supaya ketika dia bertanding, dia akan menang. Walaupun dia kalah, dia ngerti bahwa ada sesuatu yang besar sama hidup kita. Ketika kita asal-asalan menyia-nyiakan waktu, mengikuti arus dunia, saudara, itu namanya petinju yang asal-asalan. Ninju sekarpe dewe. Mau nonjok kemana? Itu kita gak bisa. Kita orang Kristen sudah ditentukan Tuhan. Saudara lahir sampai hari ini. Saudara ada sampai hari ini. Saudara harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Gampang? Siapa bilang gampang? Tapi itulah yang kita kejar. Kerajaan surgawi. Suatu saat kita menutup mata. Hei anak muda, emang kamu tahu kapan kamu dipanggil Tuhan? Kalau saudara tahu, hebat sekali. Banyak anak muda di luar sana juga pergi dulu. Hari ini kita harus tahu. Saudara coba sadarlah. Engkau hari ini bahwa engkau ada itu diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Teladaninlah Yesus Kristus. Hidup kita oe-oe di dalam dunia ini itu harus serupa dengan gambaran Tuhan. Jangan serupa dengan gambaran orang lain yang ada di dunia ini. Saya pengen seperti si A. Yang penting happy, yang penting enjoy, masih muda. Nanti kalau sudah umur-umur berapa lah bolehlah kita bertobat. Gak bisa. Jangan seperti anak muda. Kadang-kadang saya dengan anak-anak muda, kamu jangan begitu. Nggak usah lah yang namanya ke diskotik. Karena kakak tahu bahwa diskotik itu nggak bagus. Lah kan kakak juga pernah kan?
Saya juga gak apa-apa dong, kan saya pengen lihat. Saya cuma mau lihat dalamnya apa. Kan Kak Evelyn sudah bilang bahwa dalamnya itu orang yang gak baik. Berarti kalau saudara masuk ke diskotik, orang baik apa enggak? Loh, saya ini cuma tanya, saudara jangan marah. Di dalam sana gak baik-baik saja. Walaupun kadang-kadang kita kepingin. Tapi ingat, saudara hidupnya memuliakan nama Tuhan. Saudara pernah berpikir, saudara orang pelayanan. Saudara bisa WL singer di depan. Haleluya. Tahu-tahu ketemu diskotik. Lagi joget-joget. Bawa cewek lagi. Dia lihat, loh dia kemarin haleluya. Sekarang diskotik sudah lupa dia. Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Sudahlah, berubahlah. Untuk apa hidupmu? Jangan pernah kau sia-siakan hari ini. Tuhan punya rencana. Rencananya begitu hebat untuk hidupmu. Engkau muda. Saya kadang-kadang berpikir, coba dulu saya tahu. Bahwa hidup ini itu diciptakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Rasanya enak dibimbing oleh firman Tuhan. Saya hidup dari saya kecil emang ngerti Tuhan. Saya lahir orang tua, saya menjadi seorang Katolik. Saya hidup dengan keluarga Katolik. Saya ngerti Tuhan. Tapi itu rutinitas yang saya lakukan. Ke gereja maunya duduk di belakang, apalagi zaman pacaran. Enak ya? Ya enggak? Di belakang pegangan tangan. Enggak dengerin firman Tuhannya. Cuman di belakang pegang tangan, bisik-bisik. Inilah anak muda. Dan itu enggak boleh dilakukan. Hari ini engkau tahu tujuan hidupmu. Jangan suka mengikuti tren dunia. Arus dunia saudara ingin ikuti. Tapi saudara enggak mau pernah melawan arus dunia. Ya karena arus dunia enak sih. Dosa enak. Siapa bilang dosa gak enak? Enak. Benar gak? Yang bilang benar siapa? Tapi emang dosa itu enak. Jangan bilang, wah berarti Bu Evelyn pernah mengalami dosa itu enak. Loh, dosa itu emang enak. Susah untuk dilepaskan, itu susah. Tapi engkau tahu anak muda di tempat ini, please. Kau harus berubah. Hidup yang lama dibuang. Cari hidup yang baru. Yang memuliakan nama Tuhan. Itu enggak gampang. Tapi itulah panggilan kita. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, kita dipilih Tuhan. Saya sudah kasih tahu bahwa punya tujuan yang spesifik. Waktu kita ada, Tuhan sudah ngerti. Dan terlebih lagi sebelum dunia dijadikan, artinya jauh sebelum kita lahir, Tuhan sudah memiliki rencana dan tujuan untuk hidup kita. Hidup kita berharga, sangat berharga. Dan inilah kenapa kita ada di dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita. Dia lihat bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nilai kita tinggi para anak-anak muda. Jangan engkau menjadi anak-anak Kristen yang abal-abal. Jangan menjadi anak-anak Kristen yang murahan. Engkau dijual murah. Karena Tuhan mengingatkan kita hari ini. Engkau adalah anak-anak muda, nilaimu tinggi, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidupmu.
Sepertinya enak. Tapi hidup kita ini harus tidak bercacat. Hidup kita itu harus kudus. Di gereja PES berapa lama diajarkan karakter Kristus? Berapa lama saudara sudah mengadopsi karakter Kristus? Apakah itu cuma jadi slogan? Cuma jadi bacaan? Jadi hafalan? Tapi kalau saudara mengadopsi, jadikan itu habit, kebiasaan. Karakter itu akan terlihat di dalam hidupmu. Waktu karakter itu ada dalam hidupmu, engkau pasti memuliakan nama Tuhan. Engkau tidak akan menjadi batu sandungan. Orang bertanya, kenapa kalau kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, hidup kita bisa hancur? Kenapa kalau kita diciptakan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, kenapa kita tetap menjadi batu sandungan? Karena hidupmu lupa bahwa engkau diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau lupa bahwa engkau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga engkau tidak melakukan namanya mega project karakter Kristus. Coba saudara lakukan. Pasti akan berbeda hasilnya. Saudara jangan senang-senang menjadi anak muda yang suka ugal-ugalan, naik mobil ngangong-ngangong. Saudara pikir hebat. Kita yang melihat, itu apa sih? Kok kayak gak punya karakter? Sok hebat, sombong. Itu gak memuliakan nama Tuhan loh. Saudara jangan bermegah dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah. Tapi kalau saudara karakternya nol, siapa saudara? Saudara jangan mau dipandang manusia. Dia hebat, dia kaya, mobilnya banyak. Tapi ketika lihat karakternya, dada dipusungkan. Saudara siapa? Saudara tanpa Tuhan tuh gak ada apa-apanya. Tuhan hari ini ambil kekayaanmu, engkau mau apa? Ya kalau benar kekayaanmu sendiri, kekayaan bapaknya. Masih sombong. Coba hari ini para anak muda, muliakanlah nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tidak ada cara lain. Saudara harus melakukan firman Tuhan. Saudara harus tunduk kepada firman Tuhan. Buang segala kesombongan, cara hidup lama semua dibuang. Supaya ketika kita menutup mata, kita benar-benar diterima oleh Tuhan. Kita tidak terombang-ambing oleh arus dunia. Saudara ini kayak kapal. 1 Korintus 10 ayat yang 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan selama kita hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang saudara lakukan, aktivitas apapun yang saudara lakukan hari ini, semua tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sok-sokan. Karena anak muda, saya tahu, saya pernah muda, kadang-kadang kita juga sok-sokan. Nggak usahlah seperti itu. Rugi. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini banyak ditempa. Sehingga karakter-karakternya itu mulai dikikis. Karatnya mulai hilang. Saya enggak tahu. Kalau dengan begitu firman Tuhan seringkali hamba Tuhan dengan kerasnya. Tapi saudara enggak mau berubah. Saya enggak tahu harus bagaimana lagi. Dengan kita tahu tujuan hidup kita.
waktu di dalam tujuan hidup kita, di dalam proses kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seringkali masalah itu datang kepada kita, lalu pertanyaannya kepada kita, mengapa hidup kita layak untuk diperjuangkan? Kalau toh dalam melalui proses memuliakan nama Tuhan banyak masalah, yang seringkali tekanan hidup itu membuat kita rontok di jalan. Iman kita rontok di jalan. Lalu bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita perlu memperjuangkan? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya hidup kita itu harus menurut gambar dan rupa Allah. Makanya ketika kita tahu bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Artinya hidup kita memiliki nilai yang sangat tinggi. Saudara yakin saudara adalah orang-orang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi? Yakin gak? Kalau yakin, bisa gak saudara hidupnya memuliakan nama Tuhan? Belum tentu. Bisa gak? Bisa. Bisa gak memuliakan nama Tuhan? Sik toh kak, sik toh bu. Hidup ini lagi enak-enaknya loh. Bentar lagi lah, ini lagi happy-happynya, kita bisa pesta pora, bisa ke sana, bisa ke sini. Bentar lah, gak bisa. Hidup kita sudah menjadi gambaran dan rupa Allah. Dan disitulah engkau harus mau berubah. Saudara pikir ikut Tuhan enak, bisa sana sini, miring ke kanan, miring ke kiri. Gak bisa. Yalah kak, aku masih muda, bolehlah miring kanan, miring kiri. Encok lo nanti. Gak bisa. Maaf ya, kalau kebenaran itu harus kebenaran. Nggak ada, bentarlah, gak ada. Maaf ya, kalau saya mendidik anak saya, kebenaran itu kebenaran. Mereka berontak, enggak apa-apa. Tapi suatu saat mereka akan tahu bahwa itulah fondasi kita. Anak saya pura-pura enggak dengar aja. Karena itu fondasi buat hidup mereka nantinya. Apakah saya bisa 24 jam melihat dia, ngikutin dia? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Apalagi sudah besar, enggak bisa. Tapi fondasi firman Tuhanlah itu yang menuntun dia. Waktu dia mau ke sini, ada Tuhan. Mau pergi lagi ke sini, gak boleh. Walaupun mungkin kadang-kadang saya pun gak tahu. Apakah anak saya pernah A, I, U, E, O, saya gak tahu. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Hari ini ketika anak-anak muda di tempat ini, orang tuamu mengajarkan kebenaran, lakukan itu. Hari ini engkau mungkin bisa bilang, mamiku cerewet, mamiku bawel, apa sih kita masih muda. Tapi suatu saat orang tuamu ndak ada. Saudara bisa ingat, oh iya, dulu mamaku bilang begini, oh iya, papiku dulu bilang begini. Hidup itulah yang bisa menuntun hidup kita, supaya kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak, jangan harap kalau hidupmu enggak ada fondasi firman Tuhan. Gimana hidupmu akan memuliakan nama Tuhan? Bakal tidak bisa. Hari ini tegas bahwa hidup kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, tetap muliakan nama Tuhan. Lewat mana? Lewat hidupmu. Orang yang punya tujuan hidup, saya percaya
tidak akan stop di tengah jalan. Bahkan mereka akan terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Sampai dia menutup mata, sampai dia melihat kemuliaan kekal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rencana yang penuh damai sejahtera, untuk memberikan kita masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, teman-teman di tempat ini, hidup kita tidaklah boleh sia-sia. Jangan pernah berpikir hidup kita suatu kebetulan. Setiap orang memiliki tujuan ilahi untuk memuliakan Tuhan, membawa perubahan di dunia, hidup sesuai dengan rencananya. Makanya inilah alasan kuat mengapa hidup kita layak diperjuangkan. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai tinggi. Hidup kita ini proses ya. Proses dengan penuh perjuangan. Proses dengan penuh pemurnian. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan atau enggak? Lah saudara, kalau lagi pacaran aja proses kok. Kalau ngomong pacaran kenapa senyum-senyum sih? Saudara mau deketin cewek nih, proses gak? Apa langsung dapet, udah kamu sama aku aja lah. Enggak kan, proses. Dilihat, ceweknya baik gak ya? Ceweknya lihat cowoknya, wih ganteng loh. Mau gak ya sama aku? Aku ini kan orangnya begini. Yang cewek, yang cowok, wih kayaknya cewek ini lumayan loh. Proses, lihat. Sampai mereka jadian, mereka diproses juga. Lihat sifatnya gimana, sifat itu gimana. Akhirnya mereka bisa menikah, itu proses juga. Semua kita ini yang ada di dunia adalah proses di dalam menjalani kehidupan. Kita jangan menjadi seorang petinju yang asal memukul. Kita tetap harus berlatih. Supaya apa? Supaya di dalam proses kehidupan kita ngerti. Kita tujuannya, mukulnya kemana, itu ngerti. Dan itulah fondasinya firman Tuhan. Jadi ketika hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, penuh dengan tantangan, tidak apa-apa. Karena hidup kita ini layak diperjuangkan. Karena kita punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Waktu saudara melihat banyak pergumulan, saudara mungkin hari ini dibully, saudara hari ini punya tekanan hidup, masalah yang pokoknya banyak. Tapi Yesaya 41 ayat 10, ini terakhir beneran ayatnya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan pernah takut. Yesus tetap ada di dalam hidupmu. Engkau punya masalah seberat apa, Yesus tetap hadir dalam hidupmu. Yesus tetap menolong hidupmu. Dia tidak pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Tangan dia tetap menolong. Jadi hari ini tetaplah berjuang dalam hidup. Kita tahu kita akan memuliakan nama Tuhan, tapi penuh perjuangan. Makanya kita sama-sama berjuang. Karena Tuhan punya tujuan hidup untuk kita semua. Tujuannya memuliakan nama Tuhan. Satu ilustrasi, saya percaya teman-teman, ilustrasi ini ketika saya baca menggugah hati saya juga. Mengingatkan saya juga. Ada sebuah kapal besar
yang sedang berlayar di lautan luas. Terima kasih dikasih waktu dikit. Kapal ini penuh dengan penumpang dan muatan berharga. Namun apa yang terjadi jika kapal ini berlayar tanpa arah tujuan yang jelas? Mungkin kapal akan berputar-putar di lautan, terombang-ambing oleh ombak. Dan akhirnya kehabisan bahan bakar tanpa pernah mencapai pelabuhan. Atau terlebih buruk lagi, kapal itu bisa terjebak di tengah badai karena tidak tahu kemana harus berlayar. Sebagai seorang Kristen, kita diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan adalah kapten yang memberi kita tujuan yang jelas, yaitu untuk hidup di dalam kebenaran, mengenal dan memuliakan Dia, serta membawa kabar baik kepada dunia. Jika kita, teman-teman semua kehilangan tujuan hidup yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya saudara akan diombang-ambingkan oleh ombak. Badai kehidupan yang tidak menentu. Kalau saudara tidak punya satu kekuatan. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, kita seperti kapal yang memiliki kompas, mampu melewati ombak dan badai. Dan pada akhirnya saudara akan sampai kepada tujuan. Yaitu apa? Keselamatan. Hari ini Tuhan ini adalah nahkoda kita semua. Saudara ada di tengah-tengah ombak yang begitu besar. Kita di atasnya. Kita perahu-perahu ini loh, kapal besar ini loh. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah nahkoda kita, yuk ikutin Dia. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan yang memuliakan, menjadi terang dan garam. Makanya Filipi 3 ayat 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya undang WL Singer. Saudara, hari ini kita seperti kapal yang berlayar dengan tujuan yang jelas. Hidup kita hari ini diarahkan kepada panggilan surgawi, yaitu kemana? Kepada Tuhan. Hari ini engkau sadari, engkau hidup, engkau diciptakan, engkau punya tujuan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau jauh lebih tinggi nilainya. Jangan pernah terbawa arus dunia. Tapi justru engkau harus melawan arus dunia. Jangan ikutin arus dunia. Percuma. Itu adalah kehancuran yang akan kau terima. Tapi ketika kita bisa melawan arus dunia, ada panggilan surgawi. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau menjadi serupa dengan Tuhan. Kita mau seperti Yesus. Tuhan melihat setiap kita sebagai ciptaan yang berharga. Begitu berharga sehingga Dia mengutus Yesus untuk mati demi kita. Supaya hidupmu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Tuhan menganggap kita layak untuk diselamatkan, itu menunjukkan betapa bernilainya hidup kita. Tuhan berikan kekuatan setiap para anak muda di tempat ini. Kami tahu untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup para anak muda di zaman-zaman sekarang itu tidak mudah. Tapi kami minta mohon Tuhan, dengan kekuatan-Mu Tuhan, supaya anak-anak muda di tempat ini, dia boleh melawan, jangan mengikuti arus dunia, tapi dia boleh melawan arus dunia yang terlalu kencang saat ini Tuhan. Sehingga dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak binasa, walaupun hari ini banyak masalah-masalah yang dihadapi. Tapi engkau berkata, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
Tetap berjuang hai anak muda di tempat ini. Tidak mudah memang untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah melakukan pelayanan. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Jangan pernah engkau sia-siakan hal itu. Suatu kali pelayanan itu bisa diambil oleh Tuhan. Ketika memang kita tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Hari ini engkau dilayakkan untuk melayani. Perbuatlah dengan sebaik-baiknya. Engkau punya nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga engkau tahu bagaimana cara supaya engkau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman ini menegur setiap kami. Sehingga kami akan menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu. Kebalaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka. Berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu adalah hal yang pasti. Tapi kita harus menjaga hati kita. Supaya kita tidak penuh dengan iri. Tidak penuh dengan berkat. Tidak penuh dengan dunia. Maka dari itu firman Tuhan berkata. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun. Dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan Kamu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati